Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita tidak henti-hentinya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan rasa syukur kita dengan memperbanyak amal-amal soleh. Dan di antara amal soleh yang utama adalah kita hadir, kita menyimak majelis-majelis ilmu, karena di dalamnya terdapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, terdapat tazkiyah, penyucian jiwa-jiwa kita dari hal-hal yang buruk, bahkan kita berhias dengan hal-hal yang baik, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari berthalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah menyelami pendidikan Islam di dalam surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah adalah surat yang sangat luar biasa. Tentu tidak semua ayatnya akan kita bahas ya, tapi kita akan bahas fokusnya di ayat yang kedua. Surat yang merupakan surat utama dan dibaca oleh Nabi SAW ketika hari Jumat. Karena Nabi SAW yaqra'u yaumal jumu'ah. Beliau SAW membaca di sholat Jumat surah atau surat Al-Jumu'ah dan Munafikun. Surat Al-Munafikun. Terkadang begitu. Dan ini luar biasa. Di dalamnya kita diingatkan tentang kewajiban untuk sholat Jumat, dan dinamakan Jumu'ah, bahasa kita Jumat ya. Kalau bahasa fushanya adalah Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil Jumu'ah. Ini bahasa yang fusha ya, bahasa Al-Qur'annya begitu. Kemudian ya, masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi Jumat, yaitu maksudnya sama, hari raya umat Islam setiap pekannya. Diwajibkan kita sholat Jumu'ah di dalamnya. Dan ada satu waktu di mana kita berdoa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama yaitu sa'ah ya, sekitar 1 jam setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maha suci ya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyucikan dirinya sendiri. Begitu juga langit-langit dan apa? Bumi. Al-Malikul Quddus Al-Aziz Al-Hakim, yang merupakan raja di raja, yang maha suci dari berbagai macam kesalahan dan kekurangan. Al-Quddus ya. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk, bahkan
banyak nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil, kita pelajari, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus ya fil ummiyin, untuk kaum-kaum yang ummi. Apa maksud al-ummiyin atau nabiyun ummi? Yaitu kaum yang tidak membaca. Al-ummiyun humul ladzina la yaqra'una wa la yaktubun. Pertama itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum yang tidak membaca, tidak menulis. Arab pada saat itu. Arab di masa jahiliyah sebelum datang Islam itu disebut apa? Al-ummiyun. Karena mereka mayoritas tidak membaca dan tidak menulis. Dan ini merupakan salah satu keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak membaca, tidak menulis, itu satu kekurangan. Ya. Tapi dengan diutusnya Nabi, bahkan beliau ummi, tidak membaca, tidak menulis, itu satu kelebihan. Kelebihannya di mana? Ya. Kelebihannya tidak mungkin ya kalau kaum yang ummi itu mengada-adakan perkataan Al-Quran yang sangat luar biasa, karena mereka nggak membaca dan tidak menulis. Nggak mungkin kalau misalnya Nabi itu seorang profesor, seorang doktor, seorang ilmuwan ya, orang akan bertanya itu asli dari kalamullah atau kalam kamu sendiri, perkataan Anda sendiri ya, karena dia sudah belajar begini dan begitu ya. Tapi kalau ummi, Nabi yang tidak membaca, tidak menulis, maka kemungkinan ya untuk berdusta itu tidak ada. Makanya ini murni ya, Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-ummiyun ya, waladzi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin di sini makna kedua adalah yaitu al-ummiyuna fi nadharil yahud hum al-umam al-ukhra. Yaitu umat-umat selain kaum Yahudi. Itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai al-ummiyun, orang yang bodoh mungkin bahasa yang kasarnya begitu ya. Yang bodoh tidak selain Yahud ya, itu dianggap bodoh. Ya, kenapa? Nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kita itu adalah anak-anak Allah dan orang-orang kecintaan manusia, kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain mereka pandangannya dianggap ummi, orang yang rendah, orang yang bodoh. Sampai sekarang begitu al-Yahud. Ya. Nah, kemudian ya disebutkan ya, al-ummiyah fina naqsun ya, lakinna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ainul kamal ya. Kalau kita manusia biasa, ya, apalagi di zaman sekarang ini, yang namanya tidak membaca, tidak menulis itu satu yang aib ya, apalagi zaman modern saat ini. Tapi realitasnya banyak kaum muslimin sendiri yang saat ini belum bisa membaca, terutama membaca Al-Quran, buta huruf ya. Al-Quran atau untuk membaca Al-Quran di kalangan umat Islam itu masih sangat tinggi sekali ya. Makanya gerakan untuk mengajarkan Al-Quran ya, membaca Al-Quran ini harus digiatkan ya. Dan ini termasuk dari prioritas diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ini ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin di Arab seperti misalnya sebagai contohnya ya, di Yaman itu ya. Pernah satu hari ya, saya tuh beli sendal ya di salah satu pasar di lapak di terminal itu, yang jualan orang-orang orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Kelihatan dari tampangnya, dari pakaiannya, dari gayanya kan orang bisa ini ya, bisa nebak lah bangsa begitu. Kemudian ngomong bahasa Arab bisa, tapi ketika kamu baca Quran bisa nggak bisa. Kamu baca ini bahasa tulisan Arab bisa nggak bisa ya. Jadi jangan heran gitu, jangan heran kalau ada orang Arab yang tidak bisa menulis dan membaca bahasa Arab. Itu zaman sekarang gitu, apalagi dahulu ya, di mana wasail i'lamiyah ya, sarana-sarana publikasi kemudian pendidikan itu sangat-sangat terbatas. Sekarang orang mengakses banyak sekali ya.
Ini bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu keutamaan. Artinya kemungkinan untuk bodoh, untuk berdusta itu tidak ada. Nah, ini apa? Allah ini ya sengaja utus dari kalangan ya, nabi, bahkan nabi terakhir itu dari ummi. Kemudian apa risalahnya? Apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, ini pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua ini ada 3 pokok, ada 3 hal utama. Yaitu apa? Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan Al-Quran, tilawah Al-Quran ya, membacakan tilawah, termasuk mengajarkan apa? Bacaannya, cara membacanya. Dan ini sebaik-baik perbuatan atau amal. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Enggak ada profesi yang terbaik daripada ini. Ya. Mengajarkan Al-Qur'an kalamullah sehingga orang dapat hidayah, sehingga orang dapat pahala. Membaca satu hurufnya saja 10 kebaikan. Bagaimana tidak merupakan sebaik-baik orang atau manusia. Ya, makanya apa, ini menjadi satu motivasi bagi kita bahwa yatlu alaihim ayatihi, memperdengarkan ya, membacakan tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ini stajara ya. Kalau dalam surat At-Taubah itu orang-orang kafir pun itu diperintahkan untuk diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang kafir yang berlindung kepada kalian ya, berdekatan dengan kalian, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, maka perdengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran ya. Sehingga hidayah itu bisa masuk. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang kedua adalah at-tazkiyah. Tazkiyah itu penyucian jiwa ya. Wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Nah, ini para ulama ya, memberikan satu penjelasan apa rahasianya. At-tazkiyah di sini datang setelah yatlu alaihim ayatihi, setelah membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian baru wa yuzakkihi, memberikan tazkiyah. Tazkiyah maksudnya adalah penyucian jiwa dari berbagai macam keburukan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, termasuk akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang ada di dalam Islam, bahkan menyebar pada saat itu, seperti zina ya, perilaku yang tidak terpuji ya. Kemudian tabarruj jahiliyah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini bersolek, berdandan dengan pakaian yang seronok, kemudian berhias ya, keluar rumah ya. Ini dari zaman jahiliyah sudah dilarang. Sekarang lebih parah lagi ya, kalau dulu jangkauannya hanya masyarakat sekitar dia tinggal, sekarang orang ya, tabarruj itu bisa menjangkau afaq, ufuk ya, seluruh dunia bisa melihat. Lebih lebih canggih lagi, lebih besar madharatnya. Itu ya, tazkiyah itu datang setelah yatlu alaihim ayatihi ya. Begitu juga sebelum wa yu'allimul kitaba wal hikmah, sebelum diajarkan kitab dan hikmah, tazkiyah itu penting. Dari perilaku buruk, dusta ya. Kemudian mengkhianati janji, itu dihilangkan di dalam Islam ya, dilarang di dalam Islam. Dengan datangnya Islam ya, hal-hal buruk itu dilarang ya. Bahkan perilaku yang sangat tidak masuk akal, seperti wa'dul banat. Wa'dul banat itu adalah mengubur anak perempuan yang terlahir ya, seperti mutiara yang bersinar gitu kan, yang bagus ya, kemudian diambil sama mereka, dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ya. Ketika bayi-bayi perempuan itu dikubur, bayangkan hadirin sekalian ya, bayi perempuan belum ada dosa sama sekali,
itu dikubur oleh Arab jahiliyah pada saat itu sebelum datang Islam. Karena mereka apa? Merasa aib, merasa malu kalau punya anak perempuan. Ini terjadi loh di masyarakat sebelum Islam. Rasa malu benar-benar malu, aib punya anak perempuan itu. Padahal mereka dilahirkan dari apa? Seorang ibu perempuan juga. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa berperang, ya. Karena tidak bisa ini, ya. Jadi perempuan itu masih dianggap sebagai kelas kedua, second class. Jadi kelas yang bawahan. Ya. Datanglah Islam, ya. Allah memberikan aturan, Nabi SAW memberikan satu penjelasan, memberikan pendidikan kepada mereka bahwa sama saja. Barang siapa yang punya anak perempuan 2 dididik, ya, kemudian dinafkahi dengan baik, nanti di hari kiamat akan menjadi tameng dari api neraka, ya. Banyak sekali hadis-hadis tentang fadl atau keutamaan orang memiliki anak perempuan. Karena ternyata memang cara mendidiknya juga beda, ya, apalagi cara menafkahinya juga beda. Baju aja, baju laki-laki sama perempuan mahal mana gitu kira-kira, ya. Kalau laki-laki kan nggak butuh make up, ya. Kalau anak perempuan ya banyak itu barang-barangnya segala macam, nggak beda, ya. Perlakuannya juga beda, apalagi sekarang tantangannya pun tantangan pendidikan anak-anak perempuan sangat-sangat luar biasa. Nah itu di dalam Islam itu hadir kemudian dihilangkan. Ini termasuk apa? Yuzakkihim. Ya, tazkiyah itu menyucikan jiwa mereka dari akhlak-akhlak buruk. Yang kedua makna tazkiyah dijelaskan oleh para ulama, at-tahliyah bil kamal. Berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang sempurna. Ya, misalnya berhias dengan akhlak jujur, berhias dengan akhlak sabar, berhias dengan ikhlas, berhias dengan akhlak syuja'ah, pemberani. Ini diajarkan di dalam Islam. Berhias dengan akhlak menepati janji. Islam datang itu menguatkan hal itu semuanya, ya. Agar kita selain menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, ya, kemudian berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah memuji Nabi SAW. Yang dipuji itu akhlaknya, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika memuji Allah, memuji nabinya SAW, yang dipuji itu sisi akhlaknya, ya. Sisi akhlaknya, bukan dari sisi hartanya, bukan dari sisi keberaniannya. Memang itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi ini sebagai bentuk bahwasanya pendidikan akhlak yang terkandung di dalam surat Al-Jumu'ah ini sangat-sangat penting. Apa jadinya kalau ada orang yang pinter, ya, orang yang mutsaqaf, ya, orang yang pandai tapi tidak berakhlak. Nah, dia pasti akan menggarong, ya, harta negara, ya, berkhianat, korupsi dan lain sebagainya. Karena tazkiyah. Mungkin akhir-akhir ini kan banyak di lembaga pendidikan itu mulai ada pendidikan anti korupsi. Mulai jadi mata kuliah khusus di kampus-kampus itu. Pendidikan anti korupsi. Saking budaya korupsi ini sudah menjamur bukan hanya di Indonesia, ikhwah sekalian. Bukan hanya di Indonesia. Hampir negara-negara itu semuanya hancur karena itu, ya. Fitnah al-mal, fitnah harta, nasallallahu al-afiyah, ya. Nah itu karena kurangnya tazkiyah, ya. Pejabat-pejabat tinggi, ya, yang rusak rata-rata karena fitnah harta, ya. Karena sisi tazkiyahnya dalam pendidikan mungkin kurang. Karena Islam hadir, ya, memberikan tazkiyah, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Bahkan beliau SAW bersabda, akmalul mu'min, ya, imanan, bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik atau sesempurnanya seorang mukmin imannya itu adalah mereka yang paling baik atau paling bagus akhlaknya. Jadi yang dipuji itu akhlaknya. Karena akhlak yang baik ini lahir dari dari iman. Lahir dari iman.
Makanya pendidikan yang tidak melahirkan peserta didik yang berakhlak mulia bisa dipastikan ini pendidikan yang gagal gitu ya. Ya, makanya ada teori-teori revolusi mental dan lain sebagainya. Kalau revolusi mental tidak berdasarkan kepada Al-Qur'an ya percuma. Ya, tidak bisa memperbaiki kondisi yang ada. Islam sudah membuktikan, ya, pendidikan yang baik itu yang mengacu pada 3 hal tadi. 3 komponen utama tadi. Ada unsur tilawah, mengajarkan Al-Qur'annya, ya, artinya madah atau esensi substansi dari pendidikan itu digali dari Al-Qur'an, ya. Kemudian ada tazkiyahnya dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Begitu juga dari hal-hal yang baik untuk dihiasi dalam kehidupan. Begitu juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, mengajarkan Alkitab itu Al-Qur'an maksudnya, wal hikmah. Ini para ulama mengatakan al-hikmah itu as-sunnah. Jadi mengajarkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi kalau ini dibuat kurikulum sama pakar pendidikan, ya 3 komponen ini harus ada. Ada pelajaran-pelajaran yang isinya itu adalah yatslu alaihim ayati, tilawah Al-Qur'an, khotam Al-Qur'an misalnya, ya, membaca Al-Qur'an, tajwid, ya. Ini termasuk tajwid, ya. Kemudian tazkiyah. Tazkiyah itu ada tadi ya tafsir Al-Qur'an, ya. Itu banyak memberikan tazkiyah sebenarnya, walaupun bisa dimasukkan juga wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Atau misalnya hadis-hadis yang berisi tentang ini, ya, tentang tazkiyah, ya. Kita bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin, ya. Itu banyak sekali hadis-hadis tentang tazkiyah, ya. Tentang sabar, tentang tawakal, ya, tentang ikhlas, ya. Tentang takwa, ya, tentang ridho dan lain sebagainya. Nah, ini itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau berupa buku, para ulama sudah banyak mengarang buku-buku tentang tazkiyah, tentang penyucian jiwa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu salah satu ulama yang punya konsen buku-buku tentang tazkiyah, ya, Ighatsatul Lahfan gitu kan, Madarijus Salikin, ya. Masih banyak lagi, ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala punya buku namanya Ihya Ulumuddin. Ini luar biasa ikhwah sekalian, ya. Mungkin ada beberapa kesalahan yang sudah banyak di itu para ulama, tapi buku ini luar biasa, ya. Beliau membahas satu hal yang tidak ada di kitab-kitab yang lain gitu, ya. Pembahasannya sangat dalam dan mengena, ya. Tazkiyah dalam masalah harta misalnya, detail sekali, ya, detail sekali. Tazkiyah dalam masalah hal-hal yang lain juga begitu. Yang tidak ditemui pembahasannya atau cara penyampaiannya oleh ulama-ulama yang lain, ya. Kemudian diringkas oleh ulama dari mazhab Hambali, dari Minhajul Qasidin misalnya. Itu kan terinspirasi dari kitab beliau. Dan masih banyak lagi, ya, kitab-kitab yang bisa kita baca, ya, untuk memberikan tazkiyah, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW pun juga banyak mengandung tazkiyah. Termasuk surat Al-Jumu'ah ini juga banyak tazkiyahnya, ya, banyak tazkiyahnya. Kita diperintahkan untuk mengingat kematian, ya. Dan tazkiyah itu al-hadaf al-akhir min khuluqil insan, begitu kata para ulama, ya. Salah satu tujuan terakhir dari akhlak manusia, ya, akhlak terpuji. Karena orang yang mentazkiyah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Ya. Allah Subhanahu wa taala puji, sungguh sangat beruntung orang-orang yang mentazkiyah atau sedekah, ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung, sukses mereka orang-orang yang memberikan tazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwanya. Ya, ini berat, ya, karena amal itu kalau tidak diiringi dengan tazkiyah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, ya. Ikhlas itu kalau tidak muncul dari jiwa yang ditazkiyah itu tidak akan bisa. Makanya Nabi SAW beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk 3 hal pokok yang sangat mendasar, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Oleh karena itu mungkin yang pakar-pakar pendidikan bagaimana menurunkan 3 hal pokok tadi dalam kurikulum berbasis modern, ya. Mungkin materinya apa, tapi isinya nggak lepas dari ini. Jangan sampai kita belajar hanya dari sisi yatslu alaihim ayatihi, mengajarkan hanya sisi membaca Al-Qur'an saja, ya. Atau dari sisi yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an saja, tidak diberikan tazkiyah, ya. Wa yuzakkihim, ini penting sekali, ya. Wa yuzakkihim ini penting sekali, ya. Masyarakat yang Islami yang dibangun oleh Nabi SAW adalah masyarakat yang sudah sukses, ya, terbukti mereka mampu mentazkiyah diri mereka sendiri, ya, tazkiyah dengan akhlak mulia, dengan perangai-perangai yang buruk, ya, dengan bermuamalah yang baik dengan sesama keluarga dan tetangga mereka. Dan ini sangat luar biasa, ya, sehingga mereka menjadi generasi yang unggul, ya, kuntum khaira ummatin, terbaik di dalam umat manusia. Umum, ikhwah sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada paling tidak 3 hal, ya, yang bisa kita ambil dari mempelajari surat Al-Jumu'ah tadi, ya. Yang pertama adalah al-ghayah min bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu umur. Ada 3 hal tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umatnya diperintahkan untuk meniru atau mencontoh dalam dakwah kita. Dakwah kita harusnya juga terkandung 3 unsur ini. Pendidikan kita harusnya seimbang, unsurnya seimbang, ya, unsurnya seimbang, tidak hanya mengambil satu bagian yang kemudian meninggalkan yang lain. Termasuk tazkiyah tadi, ta'limul kitab wal hikmah, itu mencakup segala hal, ya. Bukan hanya dalam masalah-masalah akidah dan ibadah, termasuk dalam muamalah pun banyak sekali beliau memberikan contoh tazkiyah, ya. Dulu ghish itu satu hal yang sangat biasa, talaqi rukban itu sangat hal yang biasa, ya. Kemudian mengurangi timbangan itu sangat hal yang menyebar, ya. Setelah datang Islam semuanya dibuat aturan, ya. Riba menyebar di pasarnya Yahudi di Madinah, sampai Nabi SAW untuk memberikan masyarakat biar tidak terkena riba, buat pasar sendiri, market sendiri, ya, yang di situ tidak ada gharar, tidak ada tadlis, ya, kemudian tidak ada riba, tidak ada menipu, ya, sehingga mereka hidup dalam keadilan, dalam keberkahan, gitu, ya. Tadi itu, ya, pertama tilawatu ayatil Quran allati fiha huda wa rasyad. Pertama, tugas beliau itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk, ya, dan hidayah. Ini makanya membacakan ayat-ayat Al-Quran ini sangat penting sekali, ikhwah sekalian, ya. Sekedar membacakan itu sangat penting, apalagi mempelajarinya, ya, karena substansi dari hidayah itu di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sebaik-baik apapun perkataan yang kita tulis, yang kita rangkai, nggak bakal menandingi, ya, dalamnya dan indahnya ayat-ayat Al-Quran. Nggak bisa itu, ya, karena ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ja'lu ummatihi azkiya al-qulub bil iman, menjadikan umatnya umat-umat yang memiliki hati yang suci dengan keimanan. Tazkiyah itu caranya dengan keimanan. Dengan keimanan, mutahhirina min danasil kufr wa dzunub wa mafasid al jahiliyah, ya, bersih dari kekufuran, dosa dan keburukan di zaman jahiliyah yang tadi kita sebagian sebutkan. Kemudian yang ketiga, ta'limul Quran wa sunnah wa ma fiha min syara'i wa ahkam wa hukmun wa asrar, yaitu mengajarkan Al-Quran dan sunnah dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Ini tugas Nabi SAW, tugas yang berat, tapi beliau sudah sempurnakan itu. Yang kedua, itsbatu nikmati nubuwati Rasul SAW, dan ayat tadi juga memberikan satu ketetapan tentang nikmat nubuwah,
kenabian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang ummi, tadi sudah kita sebutkan. Begitu juga manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Merasakan ana asum wa uftir, ana puasa dan berbuka, ana akum, ya. Jadi kemudian tidur dan bangun, wa tazawwajun nisa. Menikah dengan wanita sama saja seperti manusia biasa. Yamshuna fil aswaq. Kadang jalan juga di pasar-pasar. Apa? Karena manusia biasa. Tapi yuha ilayya, diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, umumu risalatil Islam wa anha laysat khassah bil Arab bal tashmulu al basyariyah jam'a, ya. Jadi syariat Islam itu bukan hanya untuk kaum Arab saja, tapi untuk semuanya. Bahkan kita umat Islam di Indonesia, ya, itu wajib melaksanakan syariat-syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jelas, ya, bahwa ini bukan khas atau khusus untuk orang Arab saja. Jadi khas kalian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan tadi bahwa jelas, ya, pendidikan yang ada di dalam surat Al-Jumu'ah ini sangat luar biasa sekali, ya. Terfokus pada 3 hal, ya. Membacakan atau tilawah ayat Al-Qur'an, mentazkiyah yang kedua, yang ketiga mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Terkadang di satu lembaga pendidikan dia fokusnya Al-Qur'an saja gitu kan. Ta'limus sunnah atau al-hikmahnya jarang gitu kan. Sisi hadisnya dilupakan. Ada yang hadis saja gitu kan. Al-Qur'annya di itu. Makanya kalau ada lembaga yang bisa menggabungkan, ya, nilai-nilai pendidikan utama di dalam surat Al-Jumu'ah ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya, ya. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.